Halo anak-anak hebat Panderman, Spirit of Mary. Anak-anak hebat, kembali lagi Bu Yuni akan memberikan penjelasan mengenai SMK. Apa itu SMK? SMK adalah sekolah yang benar-benar mempersiapkan lulusannya untuk dihadapkan pada dunia pekerjaan. Sehingga lulusan SMK bisa langsung bekerja. Ya, catatan, bisa langsung bekerja. Kenapa? Seperti yang Bu Yuni jelaskan saat SMA, kalau SMA lebih banyak KI 3. Sementara kalau SMK lebih banyak KI 4. Sehingga skill atau keterampilannya yang diperoleh saat sekolah lebih banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan lulusan SMK tetap bisa melanjutkan studi di universitas. SMK itu menyiapkan peserta didiknya kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Harapannya, begitu lulus sekolah SMK bisa langsung bekerja. Kalaupun mau melanjutkan kuliah, sangat bisa. Mari kita pelajari tentang keunggulan SMK. 1. Kurikulumnya bersifat fleksibel. Kenapa? Karena sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Kalau perusahaan ini sekarang berkembangnya, trennya menggunakan alat atau mesin ini. Nah, itu perkembangan yang seperti itu ya. 2, meningkatkan kepercayaan diri siswa ketika lulus karena sudah terbiasa bekerja, baik melalui praktik di sekolah maupun praktek kerja industri. Kalau praktik di sekolah, otomatis alat-alatnya berada di sekolah. Kalau praktik di dunia kerja industri, berarti kerja praktek di lapangan atau perusahaan. Otomatis mereka dapat skill-nya lebih banyak. Lalu yang ketiga, tamatannya diminati perusahaan karena sudah memiliki keterampilan yang memadai. Artinya begitu lulus, kalau misalnya kerja prakteknya baik, biasanya perusahaan langsung merekrut. Ya, kembali lagi kepada kualitas pribadi masing-masing orang. Kalau baik, otomatis langsung direkrut jadi pegawai. Ya, lulusan SMK. Ya. Yang keempat, memberikan pengalaman kerja sehingga lulusan siap untuk membuka lapangan usaha baru. Kalau tidak ikut orang atau perusahaan, bisa membuat lapangan kerja baru. Contoh, SMK perhotelan. Ketika punya modal buat hotel sendiri, manajemennya sudah belajar mungkin dari orang tua, kemudian ditambah dari SMK. Atau misalnya salon, sudah belajar waktu SMK, sehingga ketika sudah modalnya cukup, berani untuk buka salon sendiri. Ketika dia kerja, dia sudah di tempat yang bagus, dia berani untuk buka lapangan usaha baru, malah merekrut teman-temannya, kan bisa. Ya. Lalu yang kelima, membekali siswa dengan cukup teori sehingga lulus tetap bisa mengemban ilmu pendidikan yang lebih tinggi. Artinya ketika lulus tetap bisa melanjutkan kuliah. Tidak melulu lulusan SMK harus kerja. Atau maaf, anak buangan. Tidak ya. Semoga sampai di sini bisa memahami. Kalau tadi kita bicara tentang kelebihan, sekarang tentang kelemahannya. Kelemahannya adalah tidak semua SMK mencetak lulusan yang adaptif dengan dunia kerja. Kenapa? Begitu lulus, belum tentu dia bisa langsung kerja. Karena hal ini disebabkan ketersediaan fasilitas bengkel atau laboratorium kerja yang layak dan modern, serta membangun kerjasama yang kuat dengan dunia kerja. Artinya mungkin alat di sekolah itu terbatas, alatnya jadul. Sementara ketika orang kerja, karena dunia industri itu cepat sekali berputar, maka alatnya udah baru, belum tentu dia langsung bisa kerja. Harus adaptasi pelan-pelan. Iya kalau dia mampu menghadapi tekanan, kalau enggak, ya mohon maaf. Yang kedua, banyak guru SMK yang ketinggalan zaman, ya. Tiap guru pasti ada yang old atau dewasa,
atau yang muda. Nah, kadang yang dewasa atau tua-tua ini mau update keahlian itu udah, nah, buat apa? Bentar lagi pensiun, seperti itu ya. Nah, kalau nggak sesuai seperti itu, maka akan ketinggalan zaman, ya. Akibatnya banyak pendidikan di SMK yang kadang nggak semuanya loh ya, yang dijalankan asal-asalan. Maksudnya apa? Yang penting jalan, yang penting udah dapat keterampilan, alatnya nggak baru ya nggak apa-apa, ya. Hanya pinginnya hasilin lulusan tanpa kompetensi memadai. Maka kalau cari SMK, tolong SMK-nya yang grade-nya A. Oke? Lalu, program-program yang ditawarkan SMK saat ini belum efektif dan efisien. Ada yang efektif, ada yang belum. Ada yang sudah efisien, ada yang belum. Kenapa? Kembali lagi, lihat kualitas lulusannya. Bisa nggak? Kalau misalnya kualitas lulusannya kerja di perusahaan besar, terkenal, jadi mekanik yang terkenal, berarti itu TOP BGT, ya, top banget. Ya. Kenapa? Karena kadang tidak ada kesesuaian antara SMK dan industri. Kembali lagi kepada perkembangan zaman. Ketika lulusan SMK masuk dunia kerja, ternyata teknologi industri sudah berkembang pesat. Nah, jadi lihat-lihat ya, SMK itu ada dua, SMK negeri dan SMK swasta. Kalau kalian ingin masuk ke SMK negeri, pertama, lihat zonasinya. Karena kembali lagi, pemerintah menerapkan sistem zonasi supaya sama rata, adil, merakyat, semua bisa sekolah. Mau sekolahan baik atau enggak. Itu. Yang kedua, yang pertama jurusan dulu. Kalau misalnya SMK-nya itu dekat, dekat, tetapi tidak sesuai bidang keahlian yang ingin saya pelajari, ya jangan. Ya, kalau SMK-nya dekat, sesuai dengan bidang saya, oke. Tapi lihat lagi ya, mungkin peraturan tiap tahun akan berubah. Ya, berikut Bu Yuni akan share SMK-SMK negeri. Kalau swasta kalian bisa browsing, karena swasta kadang terbatas. Ya, semoga ini membantu. Ini ada SMK Negeri 1, ada 7 jurusan. SMK Negeri 2, ada 6 jurusan. SMK Negeri 3, ini yang dekat sekolah kita ya, ada 6 jurusan. SMK Negeri 4, ada 6 jurusan. SMK Negeri 5, ada 8 jurusan. SMK Negeri 6, ada 6 jurusan. Lihat lagi yang sesuai passion kalian, dan kemudian sesuai enggak akreditasinya A atau tidak. Dan yang kemudian jarak. Kalau sekolahnya jauh juga kan mikir-mikir kalau mau pergi sekolah, kalau sudah offline. SMK Negeri 7 ada 3 jurusan, SMK Negeri 8 2 jurusan, SMK Negeri 9 ada 4 jurusan, SMK Negeri 10 ada 4 jurusan, SMK Negeri 11 ada 7 jurusan, dan SMK Negeri 12 ada 4 jurusan. Akhirnya anak-anak hebat, pilihan ada di tanganmu, tentukan dengan benar. Terima kasih, Spirit of Mary. Tuhan memberkati.